ربنا زدنا علما وارزقنا
وزدك علما وافتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا من عبادك الصالحين ومن أهل العلم والحكمة والحديث والقرآن الكريم مبارك موفق محفوظ بالدارين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan segala syukur senantiasa kita panjatkan dan juga kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia dan berkah ini dengan kita berhadir di majelis ilmu dan juga niat beriktikaf, mudah-mudahan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menghapus segala dosa-dosa kita dan juga dosa orang tua kita, guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat, juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan daripada majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari segala macam penyakit, memudahkan dari segala yang sulit. Allah kabulkan segala hajat-hajat dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan dan kecintaan keridhaan Allah dunia dan akhirat. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bid darain amin. Berkata al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, haddatsana Sulaiman bin Daud al-Hashimi qala haddatsana Ismail yakni ibn Ja'far qala akhbarani Amr Anil Muttalib bin Abdillah an Abi Musa al-As'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa'athiru ma yabqa ala ma yabqa. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mencintai dunia, siapa yang ada di dalam hatinya tumbuh kecintaan kepada dunia, barang siapa yang ada di dalam hatinya kecenderungan kepada dunia, adarra bi akhiratihi, maka akan memudaratkan bi akhiratihi dengan akhiratnya, maka akan memudaratkan dengan yaitu ingatnya dia atau makrifatnya dia kepada Allah. Nah, disinilah kita harus sedikit demi sedikit bagaimana jaga bahasa kita mamati artinya menghilangkan keduniaan di dalam hati. Dunia ada cuma di tangan, tapi jangan sampai ada dalam hati. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hati ini kecuali yang dijaga, yang dipelihara, yang ditanam, yang ada ghairullah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahabba akhirahu adarra bi dunyahu, dan kata baginda Nabi, siapa
yang mencintai akhiratnya, dia berusaha dalam hati untuk cinta akhirat, berusaha dalam hati selalu ingat kepada Allah, adarra bi dunia, maka akan memudaratkan dunianya, artinya akan hilang. Seperti zikir khafi, amun kita terus usaha dan upayakan, kita jadikan zikir khafi mengikuti irama daripada jantung kita. Allah, 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 terus akhirnya dunia itu akan lenyap, akan hilang. Tapi kalau kadang usaha upaya, malah dunia itu akan bertambah. Jika hidupnya rumput, namun dibiarkan, banyak. Tapi kalau kita siangi, kita samprot, itu Pak dijaga. Begitu pula hati ini. Hati ini untuk mengimbangi dunia, perbanyak zikrullah, lebih-lebih lagi zikir khafi. Rugi kita tidak mengiringkan iramanya jantung yang sebenarnya iramanya adalah Allah, Allah, Allah. Rugi sekali kita kalau tidak mengiringkan iramanya nafas, yang mana turun naik nafas tidak disertai dengan zikrullah. Kalau kita usaha dan upayakan seperti itu, dunia akan lenyap. Artinya dunia akan hilang. Dunia akan hilang. Fasiru ma yabqa ala ma yabna. Maka kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asiru, utamakan oleh itu. Utamakan ma yabqa, akan sesuatu yang kekal abadi dibandingkan atas sesuatu yang akan punah, akan hilang, akan binasa. Makanya ada istilah, siapa yang menanam padi, tumbuh aja rumputnya. Tumbuh. Artinya kalau kita menanam di dalam hati, kita tanam kecintaan dengan akhirat, kita tanam kecintaan kepada Allah, dunia itu akan datang sendiri. Seperti seseorang menanam padi, rumput kita ada itu tumbuh. Sehingga tidak rugilah kita. Asiru ma yabqa, kata baginda Nabi, utamakan sesuatu yang kekal abadi. Utamakan hati kita, sehingga tidak ada yang di dalam hati itu ghairullah, selain Allah. Masalah dunia akan mengikut sendiri, akan mengikut sendiri. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Apa sebaliknya? Menanam akhiratnya ditanam. Tujuan beribadah, sembahyang, sedekah, baca Quran, puasa, umrah haji, dan lain sebagainya. Tetapi kalau melakukan semua itu karena dunia, karena sudah di dalam hati ada dunia, berpuasa, umpamanya puasa, nah bagaimana supaya awak kada menggiat, aduh lillah aja, dalam hati ghairullah. Kenapa lagi kita? Apabila beribadah karena ada di dunia, di dalam hati kecenderungan kecintaan dunia, beribadah aja itu karena dunia. Bersedekah bagus sudah, tapi nampak biar disebut
biar diketahui orang salah. Salah. Sehingga dapat utamakan apa yang kekal dibandingkan yang hilang atau yang punah. Nah, disinilah bagi orang yang ingin berjalan menuju jalan ma'rifat, maka diusahai dan diupayakan jalankan zikir khafi irama jantung dengan ismul jalalah. Upayakan jalankan zikir nafas seirama dengan nafas yang turun naik. Itulah di kita apa? Bukti nyata tajalli Allah. Denyut jantung di kita muring kata-kata pakai benda itulah bukti Allah hayat bersifat maha hidup. Napas kita guring kata-kata tapai, ingat kata-kata tapai karena itu milik Allah. Allah sudah mendesainnya sebenarnya, itu milikku kata Allah. Maka sangat rugi kalau kita tidak iramakan denyut jantung dengan zikir khafi dan napas dengan zikir nafas. Rugi sekali. Sehingga apabila kita usahakan dan kita upayakan, nah di situ akan kita menghilangkan di dalam hati, di dalam pikiran selain Allah. Mudah dunianya ada lagi. Yang ada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Al-Imam Muslim meriwayatkan dengan beberapa jalur riwayat banyak. Seperti di bawah ini, yang mana ini merupakan hadis-hadis yang mengguncangkan perasaan setiap orang yang arif billah. Amun orang sudah ada benih makrifat dalam hati, mendengar hadis ini tergoncang perasaan. Mendengar daripada hadis ini, maka dia akan merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila orang sudah ada benih makrifat di dalam hati. Sehingga Imam Muslim beliau menjadikan ini satu bab yang terkhusus. Beliau berkata, babun, bermula ini bab an-naru yadkhuluhal jabbaruna wal jannatu yadkhuluhad du'afa. Beliau jadikan bab khusus oleh Imam Muslim. Kata beliau, ini bab yang menyatakan bahwa neraka diisi oleh orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, orang-orang yang masih ada egonya, keakuannya. Dan surga diisi oleh orang-orang yang lemah. Di dalam bab ini dikatakan oleh para ulama, amun seseorang sudah ada benih ma'rifatnya, dia akan goncang perasaannya, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Allah nyatakan neraka itu diisi oleh orang-orang yang angkuh, yang sombong, yang ada egonya masih. Ada keakuannya. Aku yang beramal, aku yang bagawi. Maka jangan sampai terulang pelajaran yang sangat di kita berharga.
contoh syaitan iblis kita. Gara-gara ada keakuan egonya, merasa dia lebih baik, merasa dia paling hebat, merasa dia paling ahli ibadah. Jangan sampai terulang kepada diri kita pelajaran yang sudah Allah jadikan Fir'aun. Merasa di kita orang yang paling tinggi derajatnya. Jangan sampai terulang kepada kita pelajaran yang sudah Allah jadikan Qarun. Tak kala sudah kaya merasa ini aku yang bergebi, hasilnya daripada kepintaranku. Maka dikias kepada diri kita. Jangan sampai ada ego keakuan. Aku yang sembahyang, aku yang bersedekah, aku yang melakukan kebaikan. Aksi itu siapa? Guru yang itu. Memang zahirnya kita, tapi di hati Allah juga. Wa ma taufiqi illallah. Tidak ada taufik itu kecuali semata-mata Allah. Allah dari Allah pilih, Allah gerakkan. Itu harus menjadi pedoman. Ingatnya kita selalu kepada Allah. Makanya mafi qalbi ghairullah. Tidak ada di hati selain Allah. Amun yang denyut jantung ini berhenti, mati kita. Awalnya beribadah. Adalah lagi jabatan, kedudukan, ada lagi. Oh, hakikatnya Allah. Tapi itu cukup di dalam hati kedudukan itu berakhir. Allah juga dipanggil di luar jamaah. Yang mengarang zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Ada suara dosa, Allah Ta'ala yang sebentar. Ada dosa disebut-sebut. Cukup rahasia di antara dirinya dengan Allah, bahwasanya hakikatnya semuanya adalah Allah. Makanya perlu kita latih irama jantung Allah. Irama zikir nafas Allah. Sidin juga, sidin dia sidin juga Allah. Bapak guru kayak itu harus hujan bahaya, kayaknya panas, penyarikan. Karena orang tidak terlalu banyak zikir Allah itu panas, emosian, penyarikan. Nah, kayak apa dulu anunya? Nah, kembali akan pulang ke asal usul. Siapa ke asal usul? Kembali akan berkat Nur Muhammad juga. Jasad kita, roh kita, jasmani rohani kita, semuanya asal usul adalah dari Nur Muhammad. Jadi apa? Hilang kita tadi dimakui. Yang zahirnya pun hakikatnya adalah Nur Muhammad. Kada lagi, ada emosian lagi udah. Yang mau emosian berzikir Allah itu apa? Iya, malah sendiri masih yang berzikir. Tapi kalau dia hilangkan, ditenggelamkan, semuanya adalah berkat Nur Muhammad. Ini pilihan daripada Allah, adalah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tak kala kita mengiramakan zikir khafi Allah, irama zikir nafas Allah, dibayangkan lagi akan Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenggelamlah kita di yaitu Nur Muhammad, dan hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu amalnya. Hadirin hadirat jamaah rahimahullah.
redaksi daripada hadis ini banyak pada kita. Salah satunya kita baca haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan, an Abi Zinad, anil A'raj, an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ihtajjatin nar, berdebat dia kita, saling berargumen, an-nar wal jannah, antara neraka dan surga. Jadi nampak saling berargumen, di neraka ini, di surga ini. Faqalat, maka berkata neraka, ujar neraka awan surga perbandingannya. Yang makhluk juga kan neraka surga, seperti kita pun makhluk. Ujar si neraka, hadihi yadkhulunil jabbarun, hadihi yadkhulunil jabbarun. Inilah ujar neraka, yadkhulunil jabbarun, yang menyebabkan masuk ke dalam aku nih. Jabbarun, orang-orang yang ada sifat angkuh, sifat egonya. Artinya apa? Yang menyebabkan aku masuk di neraka kepada mereka lupa akan yang sebenarnya, sehingga terkadang ada ego keakuan. Ini bang sebabnya. Di neraka sebabnya masuk orang gak ada mampu. Karena apa? Jabbarun, ada ego keakuan. Makanya nafsu itu Allah masukkan sebelum kita apa? Kita diciptakan, dijadikan. Allah masukkan hanya kan nafsu itu waktu diciptakan Allah, mana siapa? Aku Allah Taala. Jadi nafsu apa? Anak-anak itu apa pikir itu aku ini aku bangun. Nah ini yang harus kita lenyapkan. Ini yang harus kita sadarkan. Ini yang harus kita hilangkan di dalam hati. Pengakuan ego anak. Anak itu hanya milik Allah. Yadkhulul jabbarun wal mutakabbirun, yang masuk kepadaku ini di neraka orang-orang yang angkuh, sombong, yang ada ego keakuannya. Dan sehingga apabila kita beribadah, hilangkan aku itu. Yang ada apa? Ingat taufik Allah, hidayah Allah. Kawa menghindari namanya dosa, bukan kita harap, kata Allah. Kalau melakukan segala amal ibadah, bukannya kita hebat, kada Allah juga. Yang ada kita bersyukur, alhamdulillah dipilih oleh Allah menjadi orang yang yaitu baik, min ahlil khair. Tadi bagaimana sih kita? Aku yang ada. Tapi apa? Ingat akan Allah. Wa qalat hadhihi yadkhuluni du'afa wal masakin, dan surga mengata, namun aku di surga masuk ke dalam aku ini orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sudah tidak ada lagi merasa mengakui dirinya itu ada kekuatan. Ini di surga yang maulah masuk aku. Ada yang orang yang banyak sembahyang, ada orang yang alim, ada di surga. Tapi apa? Orang yang sudah menjadi lemah, tidak ada mengaku merasa ada kekuatan, karena kekuatan semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Jakarta surga yang masuk ke dalam aku. Bukan yang banyak sembahyang, ada, tapi orang yang sudah menghilangkan egonya, tidak merasa dia ahli sembahyang, dia ahli puasa, dia ahli sedekah,
dia ahli kebaikan. Tapi dia sudah apa? Ingat ini semata-mata Allah, sehingga dapat sembahyang, puasa dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan kata surga seseorang masuk ke dalam diriku. Seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita sambung hadisnya daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan bibit ma'rifat di dalam hati sehingga hati kita menjadi hati ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam hati kita selain cinta Allah, kenal Allah, selain selalu mengiramakan zikir khafi Allah, Allah dan Allah, sehingga mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan wafat mendapatkan pandangan rahmat Allah karena kita mengakui sebagai hambanya la haula wala quwwata illa billah, dan mentauhidkan mengisahkan Allah la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman wa fahman wa 'amalan wa hikmatan wa barakatan wa mahabbatan wa ma'rifatan wa nuran wa yaqinan wa rizqna kamalal mutaba'ati nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. آتنا يا الله ما آتيت به علماء العالمين وآتنا ما آتيت به علماء العارفين آتنا ما آتيت به عبادك الصالحين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.